Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa bihim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama di dalam kajian kisah sang Rasul. Kita mengaji dan mengkaji tentang bagaimana kita meneguhkan dan mengenang sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampailah kita ke bab ke-16, bab yang terakhir, dan hari ini kita mengadakan khatam. Mudah-mudahan Allah berkahi khatam kita ini, yaitu bagaimana kita memperingati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kami mengambil kesimpulan bagaimana tentang gegap gempita perayaan di bulan Rabiul Awal. Kalau bulan Maulid rasanya kita kayak lebaran tiap hari, kayak berasa bahwa event itu sangat luar biasa. Bulan Maulid itu bulan yang selalu penuh dengan peringatan terhadap Rasulullah SAW. Yang pasti acara-acara tersebut menyegarkan tubuh dan jiwa-jiwa kita. Hati kita merasa senang menghadirinya, hati kita merasa gembira, hati kita pulang dalam keadaan sumringah, yang kita bawa energi positif tersebut terhadap keluarga kita semuanya. Tapi Masya Allah, acara ini sangat luar biasa. Bahkan bukan hanya acara-acara, tapi artikel-artikel yang memukau juga dibuat, pujian-pujian yang indah juga dibacakan. Seluruh hati para makhluk diliputi rasa senang dan bahagia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya hal yang wajib ya, hal yang wajib dilaksanakan untuk mengenang, mengagungkan dan menghormati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, Nabi adalah sosok yang sangat kita muliakan, sehingga penghormatan, kenangan kita terhadap Rasulullah harus wajib tertanam di dalam hati setiap orang muslim. Akan tetapi bukan hanya kita terfokus pada satu acara, bukan tetapi kita juga ibaratnya hanya fokus kita hanya pada event tersebut. Kalau hanya terkotak pada event tersebut sehingga kita merasa berpuas diri. Maksudnya di sini adalah saya menyatakan bahwa jangan hanya terfokus pada acara kebaikan tersebut ataupun majelis yang diselenggarakan. Maksudnya di sini adalah jangan sampai kita berpuas diri. Oh, cukup ngadain event, habis event Maulid udah subuhnya ketinggalan, nggak baca Quran, nggak terus memperbanyak sholawat, tapi dia malah terlena dengan keadaan dia sudah berpuas diri dengan event yang diadakan. Mestinya event yang diadakan menambah semarak daripada bagaimana semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menambah bagaimana semangat kita untuk mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diantara bagaimana kami sampaikan bagaimana cara memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah pengagungan dan penghormatan ataupun peringatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menanamkan akidah yang selamat di pribadi kita. Yang pertama kali adalah penanaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang paling penting ya. Mencetak diri kita sebagai umat yang maju menuju peradaban semuanya. Kalau landasannya kita adalah akidah yang sah, akidah yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah kita akan maju menuju peradaban yang benar, maju dengan masyarakat yang cermat, bagaimana berpegang teguh terhadap petunjuk aturan-aturan dalam agama Islam, mengacu kepada nilai-nilai keilmuan yang telah meluluhkan keilmuan dunia semuanya ya. Itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita melalui Al-Quran, sangat luar biasa. Nah, ini tinggal kita bagaimana mau mempelajarinya. Dan diiringi pembuktian kepada masyarakat dunia ya, tentang luasnya pengetahuan Islam dan masyarakat muslim yang cermat. Kita harus menjadi contoh ya. Karena
Orang itu bukan melihat agama Islam itu melalui tulisan, enggak. Orang itu ngelihat agama Islam itu melalui pemeluk agamanya. Dia ngelihat orang Islam ini kayak gimana. Makanya kita kadang-kadang menjadi contoh yang buruk di masyarakat. Ya. Kok Islam dihina? Kenapa? Karena kita yang menghinakan Islam sejatinya. Kita orang Islam yang tidak memberikan bagaimana kontribusi yang baik, bagaimana kontribusi yang baik kepada masyarakat Islam semuanya. Wahakadha. Dan semestinya kita menjadi contoh yang baik bagi seluruh masyarakat dunia, masyarakat alam, agar kita dapat memberitahukan kepada masyarakat bagaimana sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga penghormatan ataupun peringatan kita yang sesungguhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berpegang teguhnya kita terhadap ajaran Al-Qur'an, terhadap Al-Qur'an. Bagaimana sih keadaan kita sama Al-Qur'an? Apakah kita makin dekat apa makin jauh dengan Al-Qur'an? Kita ngakunya umatnya Rasulullah, ya, tapi kita sendiri malas ngaji Al-Qur'an, malas untuk mengkaji apa yang ada di dalam Al-Qur'an, malas ingin tahu apa sih tentang keilmuan yang ada di dalam Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ala innahu huwal bahrul muhit wa ghairuhu anharun tumaddu minal bahri. Al-Qur'an ini adalah samudra tanpa batas. Samudra tanpa batas. Dan seluruh ilmu-ilmu kitab-kitab yang ditulis itu semua kayak sungai-sungai aja yang mengalir. Sungai itu paling kan kali berapa gede sih? Kali ini berapa gede? Di depan kita ada kali Ciliwung. Kali Ciliwung berapa gede? Paling kan kalau ke Tanjung Priok ke arah laut. Tapi lihat samudra yang di depannya, Laut Jawa, luas luar biasa. Nah, ada apa aja? Ada berbagai macam di situ. Lihat daripada laut samudra yang ada, Samudra Pasifik dan lain sebagainya. Samudra luas, mengitari benua. Nah, ini kita harus tahu bagaimana hikmah daripada Al-Qur'anul Karim, dalil yang kita jadikan dalil, kita jadikan bayan kita, ya. Yang mana Al-Qur'an juga kita perdengarkan sebagai guru terhadap diri kita, keluarga, komunitas khusus maupun umum. Yang mana kita ikuti aturan-aturan yang ada di dalam Al-Qur'an, kita jauhi larangannya, nggak mengurangi daripada ajarannya, nggak melebihkan daripada ajaran Al-Qur'an tersebut, ya. Kemudian kita minta mudah-mudahan Allahumma rzuqna tilawatul Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, berikan kami rezeki agar kami dapat mentilawah daripada Al-Qur'an di waktu siang maupun malam, ya. Agar apa? Agar kita mendapatkan ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Wahakadha. Bahkan di antara kehebatan Al-Qur'an di dalam surat Yasin itu jelaskan wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil kadim. Dalam surat Yasin bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang peredaran bulan, ya. Kayak pelepah kurma yang lagi jatuh. Ya. Allah ungkapkan seperti itu. Nah, akhirnya orang-orang yang zaman sekarang mungkin abad ke-15 ke atas punya yang namanya apa? Teleskop. Bisa ngelihat ke arah sana. Ngelihat benar ternyata peredaran bulan, dilihat-lihat jalannya kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kalau dibandingkan Al-Qur'an udah ngungkapin duluan. Al-Qur'an di abad ke-6 Masehi udah ngungkapin. Berarti canggihan mana Al-Qur'an sama teleskop tadi? Canggihan Al-Qur'an. Jelas canggihan Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah berikan wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengungkap berbagai macam lintasan ilmu. Baru satu ilmu mengenai astronomi, mengenai bulan dan bintang. Antariksa kita tahu bagaimana. Tapi Allah sudah ungkapkan melalui Nabi Muhammad sallallahu. Kalau sekarang mungkin orang-orang di luar negeri gembar-gembor ngomongin masalah Mars, masalah ini,
udah dibahas di dalam Al-Qur'an. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam berbagai macam, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, dan berbagai macam. Kalau kita perhatikan kok Allah bersumpah dengan berbagai macam malam ini dan lain sebagainya. Padahal itulah ilmu yang Allah titipkan. Tinggal kita aja mau ngupas nggak apa yang di dalam situ. Mau nggak kita berinteraksi dengan Al-Quran tersebut. Ya, jangan, apalagi ini mau dekat bulan Ramadan, jangan sampai kita jadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang kita tinggalkan. Kita harus dekat dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Minimal orang muslim itu minimal menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Adatul awliya as-salihin kanu yuhibbun Al-Quran. Ya, adatnya para wali-wali itu suka sama Al-Quran. Sayyidina Segaf, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau menghatamkan 4 khatmah fil nahar wa 4 khatmah fil lail. 4 kali khatam Al-Quran di waktu siang, 4 kali khatam Al-Quran di waktu malam. 4 kali khatam, bukan 4 juz, bukan 4 kali khatam, 30 juz kali 4 berarti berapa? 120 juz di waktu siang, 120 juz di waktu malam. Itu wali-wali Allah. Al-Habib Muhammad Jamalul Lail kan yuhibbuna qira'atul Qur'an, beliau suka sama bacaan Al-Quran. Sampai beliau saking mentilawah Al-Quran nggak mau baca Quran di waktu siang. Kenapa? Karena merasakan nikmat halawah, manis kayak madu rasanya. Takut batal puasanya baca Quran di waktu siang. Ini hal aulia. Kalau kita makin lapar, semestinya makin enak kita baca Al-Quran. Karena apa? Karena hawa nafsu kita yang terbakar. Nafsu kita itu terbakar. Nafsu itu kalau dikasih lapar, maka dia akan menjadi ta'iyah, menjadi taat. Makanya kita perlu membiasakan waktu lapar itu untuk ibadah, ya. Khususnya di bulan Ramadan, ketika waktu lapar pakai untuk ibadah, ngaji Al-Quran, i'tikaf, ya, doa dan lain sebagainya. Wa hakadha. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Dan juga diantara bagaimana cara kita memperingati Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti sunnahnya baginda Rasul, ya, dengan mengikuti sunnahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mempelajari tentang sejarahnya beliau, ya, dengan pengertian yang benar. Maka kita akan menemukan bagaimana petunjuk yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ya, baik terkait ilmu, amal, pengorbanan, keteguhan, dan mempelajari kita bagaimana sejarah para sahabat-sahabatnya, ya, informasi terkait para sahabat, ya. Kita akan tahu bagaimana perjuangan mereka, cara mereka mengikuti Rasulullah, cara mereka belajar talaqi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, bagaimana cara mereka di dalam ujian, ya, menahan ujian, sabar terhadap cobaan, juga bagaimana cara mereka, ya, di dalam menegakkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi, dan bagaimana pengorbanan mereka, ya, pengorbanan harta dan jiwa. Ainal muhibbun alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Bagaimana halnya keadaan para pecinta yang mereka itu sanggup mengorbankan, ya, mengorbankan dirinya mereka dan mengorbankan terhadap barang-barang berharga yang mereka miliki, ya. Dan juga di dalam sunnahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah para sahabatnya terdapat penjelasan yang kita butuhkan, baik dalam ibadah kita, sosial kita, kehidupan masyarakat kita, ekonomi dan politik yang adil. Bagaimana kita akan dapatkan di dalam sejarahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana mencetak kita lebih beradab, ya. Perhatikan bagaimana akhlaknya para sahabat kalau menuntut ilmu sama Rasulullah, ya. Ka'annahum fi ru'usihim at-tayr, seakan-akan apa? Burung hinggap di kepalanya mereka. Wah, kita majelis kadang-kadang masih males-malesan, datang semau-mau kita.
Tapi lihat sahabat Rasulullah SAW, mereka nuntut ilmu dengan benar-benar seakan-akan burung hinggap di kepala mereka. Nggak gerak kanan, wala kiri, wala apa, wala kecapean di majelis, enggak. Karena apa? Karena menghormati Rasulullah SAW. Nah, ini mestinya kita seperti itu, ya. Di dalam majelis mestinya kita seperti itu. Dan terdapat bagaimana ilmu yang akan menguak seluruh misteri kehidupan, ya, yang belum terkuak. Wahakata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman. Allahumma, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Nabiuna Muhammad sallallahu. Kemudian bagaimana kita memperingati Rasulullah? Yang keempat adalah dengan istiqomah, berpegang teguh terhadap pondasi-pondasi keislaman. Ya, istiqomah. Ini istiqomah penting. Siapapun menyatakan memperingati Rasulullah tapi enggak dalam istiqomah, maka dia telah menentang fitrah dia ingin memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sejatinya setiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Sebenarnya bukan jalan yang lurus, itu jalannya orang-orang yang lurus. Siapa orang-orang yang lurus? Orang-orang yang lurus adalah orang-orang yang istiqomah. Ya. Dalam apa? Dalam mencetak budi pekerti yang luhur, akal pikiran yang jernih, ya, akidah yang mumpuni, ya, yang tidak dapat larut dengan yang lainnya, serta tidak dapat tergoyahkan oleh hawa nafsu dan tidak dapat diwarnai oleh tipuan keinginan pribadi maupun kelompok. Ya, maksudnya di sini adalah istiqomah, yang tidak mudah diracuni keislamannya oleh fanatisme sebab apapun dan lain sebagainya, ya. Selalu menjadi pribadi yang membela kebenaran, tidak takut pada cacian, kekal dalam pembelaan dan pertolongan, serta mati dalam mengagungkan Islam dan menghidupannya. Ini yang kami maksud dalam buku ini adalah apa? Orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah juga dia perlu guru, ya. Nggak serta-merta. Dia juga perlu ilmu. Innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Tahu belajar apa? Belajar itu ada jihadnya, ada susah payahnya. Bukan instan. Kalau instan nanti belajarnya pakai Google. Bukan pakai guru tapi pakai Google. Tapi orang kalau belajar pakai guru, alhamdulillah ini tahu hari ini bab ini. Alhamdulillah hari ini tahu tentang bab ini, bab sholat, bab bagaimana Fatihah dalam sholat, tahu bagaimana bab ini, besokannya lagi belajar lagi mengenai bab bagaimana bab ruku, besokannya lagi bab i'tidal. Belajar satu persatu. Innamal ilmu bita'allum, ya. Mereka juga para alim ulama belajarnya sedikit demi sedikit, berjihad, berusaha. Ada usahanya, ya. Bukan langsung seabrek-abrek, langsung pengen title aja. Oh ini apa sekarang SE apa, SA apa, SAG apa. Hati-hati, SOG sarjana orang gila. Wah, kata. Nah, ini kita cari keberkahan juga di dalam ilmu, ya, dalam keistiqomahan untuk ilmu pada guru, cari berkahnya, ya. Jangan hanya kita ingin dipandang menjadi orang yang mengerti terhadap apa yang ada di dalam pengetahuan ilmu agama, tapi juga ada kesopanan kita dalam menuntut ilmu. Itu yang paling penting. Makanya ilmu itu erat kaitannya dengan keberkahan. Jadi bukan hanya ilmu itu kita perjuangkan ingin mencari pengetahuannya, tapi perlu juga kita mengetahui tentang keberkahan ilmu tersebut. Apa sih keberkahan ilmu tersebut? Keberkahan ilmu tersebut yang menghadirkan rasa ta'alluq, ikatan kita sama guru kita, ikatan kita sama Rasulullah SAW. Terus menghadirkan rasa tawadhu, rasa rendah diri, rasa tenang hati. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang misalnya dia nuntut ilmu hanya pengen tahu pengetahuannya aja. Paham ini. Tapi apa? Tapi hatinya nggak tenang. Ada orang disebut gelarnya A, B, C, D, E, F, G, tapi dia nggak punya tenang hatinya. Kalau kita nyari juga ibaratnya ilmu yang membuat tenang hati kita di dunia dan di akhirat. Wah, kata. Ya.
Nah, ini ilmu tersebut ilmu yang memiliki ittisal, memiliki sambungan dengan Nabi Muhammad sallallahu. Bahkan dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, al ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu adalah rasa takut yang full kepada Allah. Kalau orang punya ilmu, dia rasa takutnya makin bertambah kepada Allah. Ini orang kadang-kadang punya ilmu bid'ah-bid'ahin orang lain. Oh, ini syirik, dosa itu. Oh, ini udah ngajakin debat kanan kiri. Enggak. Ilmu itu makin dimiliki, makin rasa takut dia bertambah kepada Allah. Makin tahu bahwa oh ini aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, makhluk yang perlu minta nada hanya kepada Allah. Ya? Ini bukti bahwa ilmu tersebut ilmu yang memiliki rasa takut kepada. Habis sholat zikir, ya. Habis sholat itu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Benar gak guru kita ngajarin begitu ya? Ini ada ilmu baru, habis sholat gak mau zikir. Ya? Gimana mau berasa sholatnya? Berasa sholat paling diterima. Mentang-mentang ngajinya cakep katanya. Ya? Wah, kata. Tapi alhamdulillah kita punya guru, punya panduan ya, yang ngajak kita kepada kebaikan. Sehingga apa? Sehingga habis sholat kita diajarin istighfar, habis sholat diajarkan untuk selalu mengingat kepada Allah. Wah, kata. Mudah-mudahan Allah rahmati selalu guru-guru kita, berikan ridhanya mereka, amin ya rabbal. Dan yang kelima, yang terakhir, bagaimana cara kita memperingati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bangganya seorang muslim dengan sejarah baginda Rasulullah. Ini konklusinya, ini hasilnya. Hasilnya adalah bagaimana kita memiliki rasa bangga dengan Rasulullah. Antum boleh punya ilmu A, B, C, F dan lain sebagainya, tapi di antara ilmu itu antum harus memiliki rasa bangga. Hasilnya adalah antum bangga, antum punya Nabi Muhammad. Bagaimana tidak, antum dibanggakan sama Allah di dalam firman-Nya, kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baiknya umat. Allah ngasih label kita sebagai sebaik-baiknya umat. Masa kita nggak bangga sama Nabi kita, Nabi Muhammad? Makanya yang diajarkan sama guru-guru kita tuh maulid, burda, terus kita qasidah, madah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar apa? Intinya adalah menggiring kita agar kita memiliki rasa bangga kepada Rasulullah. Inti bangga enggak sama Kanjeng Nabi? Dan perasaan inilah yang akan membawa keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dan para salafun saleh baru bisa ngikut. Inti bangga sama para alim ulama, bangga sama penerusnya Rasulullah, bangga sama ahlul baitnya Rasulullah, bangga sama sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu, baru bisa ngikutin jalannya, ya. Orang aja kalau ngefans tuh, ngefans sama apa misalnya, sama tim bola, dia bangga dulu kalau timnya menang, jingkrak-jingkrak deh. Besok beli bajunya, ya. Pakai bajunya misalnya menang Piala Champion apa-apa, ya enggak? Itu baru karakter kecintaan atau kebanggaan secara duniawi. Nah, kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bangga terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru bisa kita ngikutin jalannya Rasulullah. Kalau udah punya rasa bangga tadi kan, mau pakai siwak, mau pakai jubah, mau pakai gamis, karena apa? Karena ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menjalankan upaya untuk mengangkat dan membangkitkan umatnya baginda Rasulullah SAW, berusaha untuk menuliskan namanya dalam kebanggaan dan kemuliaan sejarah alam semesta. Nah, ini tugas kita semuanya. Kita harus menuliskan namanya Rasulullah dalam kebanggaan dan kemuliaan sejarah alam semesta, ya. Di universe ini, di alam semesta, kita harus menuliskan bagaimana orang biar tahu bahwa kita banggain Nabi Muhammad. Biar orang ngikut kita banggain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta bangkit dengan keagungan demi mengangkat agama yang menunjang kemanusiaan dari lembah kebodohan menuju gunung pengetahuan dan memberikan petunjuk bagi manusia menuju kebahagiaan yang abadi dan masyarakat yang beradab. Nah, ini mudah-mudahan jadi tugas kita yang baik semuanya. Amin ya rabbal
Dan kami tutup karya kami Kisah Sang Rasul ini dengan firman-Nya Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang muslim yang berserah diri. Quran surat Al-Fussilat ayat 33. Dan demikianlah tulisan tentang Kisah Sang Rasul karya kami. Kisah Sang Rasul ini kami dapat paparkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat. Dan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan, kami hanyalah orang yang fagir, orang yang dhaif, masih sangat perlu bimbingan, masih perlu banyak pengetahuan. Tulisan ini hanya segelintir, sedikit daripada jejak baginda Rasulullah SAW. Dan sejatinya tulisan ini kami selesaikan di tanggal 12 Rabiul Awal 1439, bertepatan dengan tanggal 1 Desember 2017. Naik cetaknya setahun berikutnya di September, nggak salah, September 2018 pertama kali kami nyetak buku Kisah Sang Rasul ini. Dan alhamdulillah buku ini mungkin sudah 7 kali cetak sudah 7 kali cetak, dan mudah-mudahan Allah berikan manfaat dalam setiap apa yang kami tulis, berkahan bagi kami dan bagi setiap pembacanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib kita, kesalahan kita dengan luas pengampunannya, dan menjadikan kita sebagai pecinta dan penerus perjuangan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buku ini kami sarikan pokok pembahasannya dari Qobasat Min Nurin Nubuwah. Ini salah satu buku yang jadi kurikulum di Darul Mustafa. Habib Umar nyuruh buku ini menjadi kurikulum Darul Mustafa. Sama ada juga kitab Hadaikul Anwar wa Matali' al-Asrar, kitab Syekh Bahrab. Kemudian juga ada An-Ni'matul Kubra al-Alam, kitabnya Ibn Hajar al-Haytami. Kemudian Al-Anwar al-Muhammadiyah, salah satu buku juga yang dipelajari di Darul Mustafa. Kemudian ada juga kami sarikan dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya Sirah Nabawiyah, dan berbagai macam kitab-kitab yang lainnya, yang mudah-mudahan kitab-kitab yang ditulis oleh para alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan manfaat bagi kita, manfaat di dunia dan di akhirat, dan dikumpulkan kita bersama Rasulullah SAW. Harapan kami adalah kita bersama-sama dapat dikumpulkan dalam keadaan cinta dan dicintai oleh Nabiuna Muhammad SAW. Dan kami harap apa yang kami tulis ini menjadi amal jariah bagi kami dan bagi para pecinta kami dan bagi orang-orang terdekat kami, bagi keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan bagi kita, berkah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli